A few moments later. Halo guys, balik lagi bersama Alur Komika. Jadi untuk Alur Komika kali ini gue bakal ngelanjutin cerita The Red Moon part ke-8. Kemarin kita baru saja ngebahas part ke-7-nya. Sekarang kita bakal ngelanjutin untuk part ke-8-nya. Oke, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa kalian subscribe channelnya Alur Komika dan like sebanyak mungkin biar gue lebih semangat lagi upload konten dari Moon Avaret-nya. Oke, langsung saja ke videonya, skuy. Cerita diperlihatkan dengan cewek tersebut. Setiap orang biasa di Green Bay pantas untuk dilindungi setelah insiden bulan merah. Tentu saja itu termasuk kau juga, ucap cewek tersebut. Luxin pun terdiam. Oke, aku mengerti. Ini aku menandatanganinya. Luxin pun menyerahkan data dirinya. Aku penasaran, saat kamu dengar ada bahaya, mengapa kamu lebih cenderung setuju? Ucap cewek tersebut. Saat aku di panti asuhan, direktur memberitahu bahwa setelah insiden Red Moon, ada penurunan jumlah orang di dunia. Seperti mimpi buruk, semua ketertiban hilang dan perbedaan mengalami kemunduran. Jika orang yang tersisa terus bertarung di antara mereka sendiri, aku takut kita tidak akan bisa untuk kembali ke masa lalu, ucap Luxin. Meskipun aku tidak tahu seperti apa kehidupan sebelumnya, tapi kupikir apa yang dia katakan itu benar, ucap Luxin. Cewek tersebut pun terdiam menatapi Luxin. Simpan kotak ini dengan aman. Itu memegang hal-hal penting, ucap cewek tersebut. Luxin pun membuka kotak tersebut. Dia pun terkaget, sebuah senjata. Ponsel untuk komunikasi lebih mudah. Jika sesuatu terjadi, aku akan menghubungimu melalui ponsel ini. Kamu bisa menghubungiku menggunakan ini juga, ucap cewek tersebut. Satu-satunya nomor yang saat ini disimpan adalah milikku, ucap cewek tersebut. Luxin pun kaget. Hah? Hanya ada satu nomor? Kenapa rasanya seperti dirawat oleh Sugar Mommy? Wow. Kamu adalah milikku sekarang. Ponselmu hanya bisa memiliki nomorku dan kamu hanya bisa menghubungiku. Apa kamu mengerti? Ucap cewek tersebut. Apa kamu mendengarkan apa yang aku katakan? Luxin pun terbengong. Oh iya, aku mendengarkan. Aku sangat canggung, ucap Luxin. Sempurna, dia penuh gairah. Dia bahkan ancaman yang lebih rendah, ucap cewek tersebut. Ada satu poin terakhir yang perlu aku ingatkan. Selain insiden yang melibatkan polusi, sangat penting bagimu untuk menjaga diri agar tetap aman dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada keadaan darurat, jangan langsung menggunakan kemampuanmu. Aku punya 3 saran untukmu. Pertama, lapor ke kantor polisi. Kedua, telepon aku segera. Ketiga, gunakan pistolnya, ucap cewek tersebut. Luxin pun terdiam. Meskipun aku masih dalam masa percobaan, gajinya cukup tinggi. Tiap bulan aku dapat 5.000 ditambah 1.000. Dari perusahaan totalnya 6.000. Ada juga bonus untuk misi. Membersihkan monster psikis level 1 bonus 30.000. Monster level 2 300.000. Biarkan aku menghitung menggunakan 6.000 yang aku tahu akan aku terima. 500 untuk makanan, sisanya bisa disimpan, ucap Luxin. Setahun akan 66.000, 10 tahun akan 660.000. Sekolah dasar harus segera dipindahkan. Itu terlalu berbahaya, begitu dekat dengan dinding yang menjulang tinggi. Untuk membeli rumah yang muat untuk semua orang, tambahan 15 tahun tabungan akan dibutuhkan. Jika aku dapat membantu dengan lebih banyak misi, maka dapat memperoleh uang lebih cepat. Sepertinya aku harus memikirkan rencana untuk menjadi pekerja resmi. Jika semua berjalan lancar, kemungkinan aku bisa menyimpan uang untuk diriku sendiri, ucap Luxin. Tiba-tiba adik kecil Luxin pun datang menghampiri Luxin. Kakak, apa yang sedang kamu lakukan? Ayah dan ibu menunggumu pulang, ucap adik kecil Luxin. Sempurna, kamu di sini. Saya punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu, ucap Luxin. Kamu ingin meminjam kemampuanku untuk mendapatkan lebih banyak cuan, ucap adik kecil Luxin. Kakak, apa yang akan aku dapatkan sebagai balasannya? Ucap adik kecil Luxin. Ayam karet, ucap Luxin. Adik Luxin pun terdiam. Atau monyet drum? Bagaimana dengan monyet menari?
Adik Luxin pun pergi. Kakak, kamu tidak tulus. Lalu selamat tinggal sambil memasang muka sinis. Tunggu, ayo diskusi. Kamu mau tipe apa? Katakan saja. Aku akan menemukan cara untuk membelinya. Jangan menghilang, ucap Luxin. Aku ingin sambil menunjuk pria yang ada di samping gang tersebut. Jenis mainan yang menyenangkan. Luxin pun terdiam. Aku suka mainan yang bisa bergerak, yang bisa berbicara, ucap adik kecil Luxin. Saya suka jenis mainan yang lengkap, karena hanya mainan yang lengkap yang bisa dirobek lalu dijahit kembali, ucap adik kecil Luxin. Jika kamu memberiku itu, maka aku akan mengabulkan permintaanmu, ucap adik kecil Luxin. Luxin pun terdiam sejenak. Adik, jangan selalu berpikir untuk menyakiti orang lain. Itu melawan hukum, ucap Luxin. Benarkah menyakiti orang lain ilegal? Ucap adik kecil Luxin sambil marah. Kalau begitu, kenapa orang lain menyakitiku? Jika kamu tidak ingin aku menyakiti orang lain, maka kamu bisa menjadi mainannya dan bermain denganku, ucap adik kecil Luxin sambil memegang erat punggung Luxin. Adik kecil Luxin pun merobek baju dari Luxin. Dia pun sangat gembira setelah merobek baju belakang Luxin. Oke guys ya, jadi untuk part ke-8 cukup sampai di sini dulu karena masih ada kelanjutannya untuk part ke-9-nya. Mungkin kita bakal lanjut lagi untuk part ke-9-nya di next episode. Buat kalian yang suka dengan konten ini, jangan lupa kalian subscribe channelnya Alur Komika. Buat kalian yang gak suka, kalian bisa di dislike juga. Dan jangan lupa like juga sebanyak mungkin biar gue lebih semangat lagi upload videonya. Oke, saya Alur Komika, cabut dulu guys, bye bye.